Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga Allah berkahi, dan hendaklah hal ini menambah kesyukuran kita kepadanya, karena tanpa pertolongannya kita enggak akan mampu melangkahkan kaki ke sini. Dan betapa banyak pelajaran dan ibrah yang kita saksikan, baik itu menimpa diri kita atau menimpa selain daripada kita di zaman yang sudah begitu rusak, baik secara maknawi maupun yang nampak mata, dengan banyaknya musibah, rusaknya bangunan maupun struktur atau keadaan tanah-tanah yang ada. Dan Allah mulai sedikit demi sedikit menggoyangkan pasak-pasak pada bumi kita, yang Allah tetapkan gunung-gunung itu sebagai pasak sehingga bumi ini tetap kokoh. Namun tatkala pasak itu pelan-pelan dikurangi dengan dilongsorkan atau diledakkan sehingga keadaannya semakin merendah, maka ibarat bangunan tatkala dicabut pasaknya maka akan roboh, rontok sedikit demi sedikit. Dan itu memberikan nasihat kepada kita tentang dekatnya hari kiamat. Dan hal itu pasti, maka seberapa apapun harta kita, sesering apapun kita berolahraga dengan kekuatan yang meningkat, namun hal itu tidak akan menjadi penguat kita ketika menghadapi apa yang Allah takdirkan berupa kefanaan dunia ini. Sehingga mau nggak mau kita harus mencari bekal, ya, mencari bekal. Dan di antara bekal yang paling pokok dengan kita senantiasa rutin menghadiri majelis ilmu. Dan kalaulah saya secara pribadi beberapa kali menselipkan pada pelajaran azkar kita dengan kitab Ta'zimus Sunnah, karena di antara penghancur kita, ya, adalah di mana kita sudah tidak mau mengagungkan sunnah, baik dari sisi lisan-lisan kita dalam berucap berkaitan dengannya, atau dari sisi amalan-amalan kita dalam bagaimana merespon terhadap sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal itu penting saya selipkan, karena hakikatnya itu adalah pokok agama kita. Tidaklah dikatakan kita beragama kecuali kita telah mengokohkan diri untuk menetapkan bahwasanya pijakan kita adalah mengagungkan sunnah. Karena perintah dan larangan dari Allah ada padanya. Barang siapa tidak mengagungkannya, hakikatnya dia telah merobohkan agama dia. Seberapapun dia mengklaim dirinya sebagai muslim maupun mukmin, ya. Dan seberapa tebal KTP atau berbagai ijazah yang di sana dituliskan keislaman dia, baik paspor dia, visa dia, maupun yang lainnya yang senantiasa ada dituliskan di sana nama kemudian agama Islam. Namun itu sama sekali enggak berarti ketika kita telah meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melanjutkan pada contoh sikap salaf yang diriwayatkan berkaitan dengan pengagungan sunnah.
Dan sekarang kita akan membacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang ini berulang kita sebutkan Imam Asy-Syafi'i karena betapa banyak hari ini para penentang sunnah itu menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Ya. Dan bahkan hari ini betapa banyak muncul kelompok-kelompok baik dengan seragam merah putih dengan songkoknya atau yang lainnya dengan keyakinan yang nyata-nyata merusak Islam bahkan keluar dari Islam keyakinannya, namun hal itu betapa banyak pengikutnya dikala as-sunnah yang sebenarnya betapa sedikit yang mengikutinya, sehingga kita perlu mengingatkan kembali. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillahu ayyada'a atau ayyada'aha liqauli ahadin. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menetapkan bahwasanya kaum muslimin, ya, kaum muslimin dari kalangan orang-orang terpilih, yakni generasi dahulu, yakni generasi salafus saleh semenjak zaman sahabat ridwanullah alaihim dan setelahnya dari kalangan orang-orang terpilih dari umat ini, mereka telah berijma, telah bersepakat dengan kesepakatan yang enggak ada perselisihan sama sekali. Kalau ada yang menselisih kesepakatan ini berarti dia telah keluar dari ijma, dari kesepakatan kaum muslimin. Enggak tahu dia sepakat dengan siapa lagi kalau begitu, ya. Dan ini banyak hari ini. Makanya beliau mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkannya disebabkan satu ucapan atau dari ucapan seorang pun selain sunnah tersebut. Dan hari ini betapa banyak nampak di jagat nyata maupun jagat maya. Ketika disodorkan dalil, mereka mengingkarinya dengan kalam-kalam manusia. Ketika dimintai padanya dalil, dia malah menyodorkan kalam-kalam manusia. Bahkan ketika disodorkan dalil, dia tetap memilih kalam-kalam manusia selainnya. Maka tidak selayaknya dan enggak halal, berarti haram, terlarang seseorang ketika sunnah itu udah jelas, kemudian dia mengambil selainnya. Dan tidaklah ini dicamkan suatu teori yang masyhur, tapi kadang dalam prakteknya jauh panggang daripada api. Nek sate dipanggang jarak 3 meter saka mawone, yo entenono sampai Idul Adha depan gak akan matang, bahkan busuk, ya. Kemudian penulis melanjutkan, qala al-Humaidi, berkata Imam al-Humaidi, rawas Syafi'i yauman haditsan faqultu ata'khudhu bih. Imam al-Humaidi yang semasa dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan dahulu Imam Asy-Syafi'i suatu hari meriwayatkan suatu hadis. Jadi Imam Syafi'i itu menyampaikan sebuah hadis. Maka ini hendaklah mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Dahulu Imam Syafi'i pada suatu hari meriwayatkan suatu hadis, yang hadis itu didengar oleh Imam Al-Humaidi. Maka Al-Humaidi mengatakan, fakultu, aku mengatakan kepada Syafi'i, ata'khudhu bih. Wahai Syafi'i, wahai Imam, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Apakah engkau mengambil hukum dengan hadis tersebut? Faqala, maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, ra'aitani kharajtu min kanisah aw alayya zunarun hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la aqulu bi. Niku jare Imam Syafi'i. Humaidi ngomong, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini tadi? Maka Imam Syafi'i mengatakan, apakah kamu telah melihat aku keluar dari kanisah, dari gereja? Ini Imam Syafi'i. Jadi sampai aku ngambil, tidak mengambil hadis ini sebagai pendapatku, kok sampai kamu bertanya begitu, apakah kamu telah melihat aku keluar dari gereja?
Di sisi yang lain hari ini betapa banyak kita melihat orang-orang yang ngaku Syafi'i senengane nang gereja. Ya. Solawatan nang gereja. Lah Imam Syafi'i lho, kur ditakoki ngene dia sangat khawatir lho, apa kon delok aku metu kok gereja to rek? Kok mau anggap aku ra ngikuti hadis. Lho saiki kok ngaku pengikut Syafi'i malah mlebu metu nang gereja sak karepe dhewe bahkan solawatan nang gereja. Ini kan keterlaluan. Pokoknya parah orang-orang seperti ini. Dan kita jengkel, benar. Dan memang wajib dijengkeli yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari ketergelinciran seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja sehingga kau tanya seperti itu? Au alayya zunarun. Apakah kamu melihat aku itu pakai zunar? Zunar niku sabuk. Ya. Jadi zaman Umar Ibn Khattab, ketika kaum muslimin telah menguasai berbagai negeri, mereka menjadi kelompok yang paling besarnya, ya. Negeri-negeri Islam menguasai. Nah, di sana kan masih ada orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani, terkhususnya Nasrani. Ya. Nah, di sana Umar Ibn Khattab menentukan suatu ketetapan untuk membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Maka orang-orang kafir yang datang ke negeri muslim di zaman Umar, mereka oleh Umar diwajibkan untuk memakai zunar. Zunar itu sabuk dengan tanda khusus yang dia itu menjadi ciri khas orang kafir pada zaman itu. Sehingga kaum muslimin kalau dia berjalan di tempat umum akan kelihatan, oh ini muslim. Pokoknya sing gawe zunar berarti muslim. Kalau yang pakai zunar itu Nasrani. Itu kafir. Itu zaman Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hari ini betapa banyak malah gawe yang menunjukkan keislaman itu malu. Pingine podo karo wong kafir, keren. Ya. Keren. Kok berbalik? Sangat berbalik. Maka kata Imam Syafi'i, apakah engkau melihat aku memakai zunar? Memakai ciri khas mereka? Di saat hari ini, lek ranggai ciri khas mereka malah sungkan. Lek ranggai ciri khas mereka malah merasa bangga. Aku anak sekarang, saya orang modern, saya orang maju-maju apa nih? Ketinggalan ke zamannya Umar Ibn Khattab. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja dan engkau melihat aku memakai zunar sehingga aku mendengar hadis, kemudian aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Berat sanggane kalau enggak mengikuti dalil. Kemudian penulis melanjutkan wasu'ila Syafi'i an mas'alatin faqal, dan Imam Syafi'i ditanya tentang suatu masalah, beliau menjawab, ruwiya fiha kadza wa kadza 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sa'il ya Aba Abdillah taqulu bi. Imam Syafi'i diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i ditanya tentang suatu perkara, kemudian dia menjawab, diriwayatkan berkaitan dengan hal itu kadza wa kadza, seperti ini dan seperti ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bertanya tadi mengatakan, wahai Aba Abdillah niku kunyai Imam Syafi'i. Wahai Abu Abdillah, apa engkau berpendapat dengannya, berpegang dengannya? Maka farta'adda Syafi'i wantafadhafa waqal. Kemudian gemetar Imam Syafi'i. Meledak Imam Syafi'i rasanya. Ketika ditanya seperti itu. Ngamuk rasanya. Itu Imam Syafi'i. Sapa sing ngaku Imam Syafi'i, mudah-mudahan mendengarkannya. Iku Imam Syafi'i. Ketika dia menyampaikan dalil begini kemudian ditanya, apakah engkau berpendapat seperti ini? Sedangkan di dunia maya baru-baru ini beredar katanya, ya, ngaku kelompok Syafi'i, madhab Syafi'i, turunani Nabi. Ya. Ketika disodorkan hadis, selalu dia membantah perkataan orang. Dimintai dalil, pokoknya perkataan orang. Nah, Imam Syafi'i ketika dikatakan seperti itu, bergetar dirinya.
Meledak-ledak jiwanya. Waqala dan dia mengatakan, ya hadza. Apa ini? Kenapa kau? Ibaratnya kita ditanya, loh, sampean pendapatnya enggak hadis itu? Pertanyaan apa itu? Kasarnya anak itu, pertanyaan apa? Peleng. Saking sangat menjengkelkan pertanyaan seperti ini bagi orang-orang beriman. Kemudian dia mengatakan, ya hadza, apa ini? Ayu ardin tuqilluni. Bumi yang mana yang aku bisa jadikan ia berpijak di atasnya. Ya. Wa ayu sama'in tudhilluni, dan langit yang mana yang akan menjadi naunganku. Bukan lagu Roma ya. Bumi sebagai langit sebagai bukan. Saya perkataan Syafi'i ini. Dan langit yang mana yang akan menaungiku idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Ketika aku meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, kemudian aku enggak berpendapat dengan hadis tersebut. Bumi yang mana yang bisa kupijak dan langit yang mana yang akan menaungiku. Besar ancamannya. Besar ancamannya. Kemudian Syafi'i mengatakan, na'am alayya as-samu wal basar. Wajib atasku untuk mendengar dan mengambil darinya. Memilih hadis tersebut bukan yang lainnya. Kemudian Imam Al-Barbahari berkata, dilanjutkan oleh penulis di sini satu riwayat, wa idza sami'tar rajula yud'inu fil athar au yuridul athar. Apabila engkau melihat atau engkau mendengar ada seorang laki-laki yang dia mencela, mento'en athar, yakni riwayat ya, dari Nabi maupun dari yang lainnya, ya, dari dalil-dalil yang ada, termasuk Khulafaur Rasyidin, atau dia nggak nyebut, nggak nyela secara langsung hadis itu begini-begini. Contoh hadis lalat. Di sana ada hadis, kalau lalat masuk ke minumanmu, langsung celupkan lalat itu, ambil lalatnya kau buang dan kau minum. Karena pada sayap yang sebelah itu mengandung penyakit, pada sayap yang sebelahnya itu mengandung penawar. Satu mengandung racun, satu mengandung penawar. Kemudian dia mencela, oh jorok banget. Nah, kalau engkau melihat orang yang seperti ini mencela athar, atau dia nyindir sifatnya nggak langsung, oh jadi nggih kono, anu yo enek, iku lho, tau krungu iku malaikat iku ini. Sebagai celaan terhadap suatu khabar, suatu athar, suatu hadis. Ya. Apabila engkau melihat seseorang mencela athar atau mencela dengan sindiran terhadap athar, fathamhu alal Islam, maka curigailah ia tentang keislamannya. Curigai, jojo iki intel. Ojo-ojo iki kaum kafir yang diselundupkan kepada Islam. Sebagai dulu di negeri kita katanya, kalau benar sejarahnya ada Senok Hogron atau siapa itu yang masuk ke dalam Islam hanya untuk merusak Islam. Ojo-ojo iki gituan. Nek enek wong celah wis curiga, no, wajib dicurigai tiyang ngoten niku. Ya. Jangan kita malah mencurigai sing nglakoni sunnah, ya. Mengamalkan sunnah, beramal sesuai sunnah malah dicurigai ojo-ojo teroris. Oh, nek kuali kabeh. Fadhamu alal Islam, curigailah tentang keislamannya, wala tasyuk annahu sahibah hawa mubtadi, dan jangan engkau ragu bahwasanya dia itu penyembah hawa nafsu dan dia adalah mubtadi. Mesti ahlu bid'ah, enggak mungkin ahlu sunnah seperti itu. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Barbahari. Kemudian sisa beberapa, waqala Abul Qasim Al-Asbahani, berkata Abul Qasim Al-Asbahani, beliau mengatakan, qala ahlu sunnah minas salaf, berkata ahlu sunnah dari kalangan salaf, yakni generasi terdahulu dari kalangan ahlu sunnah, yakni para sahabat dan juga ulama-ulama setelahnya. Idza tu'ana ar-rajulu 'alal athar, apabila ada seorang laki-laki mento'an mencela athar, yang bagi ayyudhama 'alal Islam, hendaklah ia dicurigai tentang keislamannya, semakna dengan kalamnya Imam Al-Barbahari. Qala Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli,
Berkata Muhammad bin Yahya Az-Zuli, juga salah seorang ulama pendahulu kita. Kata beliau, sami itu Yahya ibn Yahya. Aku mendengar Yahya bin Yahya. Mas Bilar, hafal bapak yantum namanya siapa? Ampera, Masya Allah, kayak pasar yang sangat laris. Ya. Berarti Bilar ibnu Yahya. Ini seyogyanya kaum muslimin itu mengenal beberapa tingkatan dari nasab dia agar dia enggak melupakannya. Ini juga salah satu ciri khas keislaman dari kaum muslimin. Ya. Aku mendengar Yahya bin Yahya, yakni Aba Zakaria, yaitu dia itu kunyahnya Abu Zakaria At-Tamimi An-Naisaburi. Yaqul, beliau mengatakan, "Adzabu 'anis sunnah afdalu minal jihadi fi sabilillah." Kata beliau, membela sunnah, sunnah Nabi itu adalah lebih utama dari jihad fi sabilillah. Bela sunnah itu lebih utama dari jihad fi sabilillah. Padahal jihad itu termasuk puncak dari keislaman. Itu jihad. Tapi bela sunnah itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Qala Muhammad, kemudian yang meriwayatkan bernama Muhammad, dia mengatakan, qultu li Yahya, aku mengatakan kepada Yahya, setelah Yahya mengatakan seperti itu, ya. Jadi Muhammad mengatakan kepada Yahya, ar-rajulu yunfiqu malah. Ada seorang laki-laki yang menginfakkan hartanya. Wa yata'abbu nafsahu wa yujahidu, dan dia meletihkan dirinya, sangat bersungguh-sungguhnya dalam beramal dan bersungguh-sungguh dalam berjihad, maksimal sampai lempoh kasari. Pol-polan gone jihad, gone ibadah, ya. Fahadha afdal minhu, apakah perbuatan orang ini tadi dalam jihad, dalam beribadah sampai maksimal itu lebih utama? Fahadha afdal minhu, apakah tadi membela sunnah itu lebih utama dari ini semua? Maka kata Yahya, na'am bikatsirin. Benar, bahwasanya membela sunnah tetap lebih utama, bahkan jauh lebih utama daripada jihad dan kesungguhan seperti itu tadi. Kemudian qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, al-muttabi'u li sunnati kal qabidi 'alal jamrah. Mengikuti as-sunnah itu seperti memegang bara api. Nyekel sunnah memang panas. Nek terlalu kuat nyekeli alias over, syadid, terlalu keras, ekstrim, maka bara itu juga akan mati. Jenengan nyekel bara cokol ya mati barane. Tapi ketika engkau nggak tahan panas, kemudian engkau lepaskan, maka dia akan lepas dari diri kita. Maka mengikuti sunnah ini seperti memegang bara api. Wahuwa al-yaum indi afdal min ad-darbi bis-suyufi fi sabilillah. Dan memegang sunnah itu hari ini di sisi kita lebih utama dari minad-darbi bis-suyuf fi sabilillah, daripada membabat musuh di dalam medan jihad fi sabilillah. Memegangi bara api karena lebih panas. Yang bacokan niku abot. Tapi lek wis muncul emosi ning nggih enteng delok tiyang tukaran niku. Bahkan di Jogja akhir-akhir ini sering masuk berita kejadian nggih, wong tusuk-tusukan, wong ten pinaten. Enek sing meneng-meneng dipateni, enek sing memang padha wanine, padha nggawa gamane mbacok wani mereka. Tapi megang sunnah itu jauh lebih berat karena dia memang lebih afdol, bahkan lebih afdol dari kita membabat musuh di dalam jihad fi sabilillah. Niku sunnah. Qala Al-Humaidi, diriwayatkan lagi dari Al-Imam Al-Humaidi, beliau berkata, wallahi
Wallahi la an aghuzzu haula'il ladzina yaradduna haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min aghuzzu iddatahum minal atsraq. Kata Al-Khumaiti, demi Allah, sungguh aku memerangi orang-orang yang mereka itu menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jauh lebih aku cintai, jauh lebih aku sukai daripada aku memerangi sejumlah pasukan dari Turki pada zaman beliau, yakni para pemberontak waktu itu. Jadi aku lebih suka bela sunnah ini daripada aku perang. Dan ini mengisyaratkan tentang lebih utamanya membela sunnah. Dan yang terakhir yang ditulis oleh mu'alif di sini, qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, dan ini hendaknya menjadi pegangan kita, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Saya pernah dengar kalimat ini tapi disalahgunakan. Nek awakmu mlaku-mlaku 3 dina, awakmu mlaku-mlaku 7 dina, awakmu mlaku-mlaku 40 dina. Enten nggih yang begitu itu? Dia pernah mengatakan kepada saya, seperti ini tuh seperti perahunya Nabi Nuh. Itu perkataan orang-orang belakangan. Sedangkan ini perkataan Imam Malik ibnu Anas. Ya, tentu jauh bobotnya, jauh kualitasnya. Perkataan orang berilmu dan perkataan orang yang mengigau tentu beda. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man rokibahan aja, barang siapa naik perahu tersebut, ya, maka dia akan selamat, jaminan. Wa man takhallafa anha gharaq, dan barang siapa berpaling darinya, menselisih sunnah tersebut, maka dia akan tenggelam. Maka dia akan tenggelam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga riwayat-riwayat yang ada ini menjadikan kita punya semangat untuk istiqomah dalam mengagungkan sunnah dengan pengagungan secara lisan maupun secara perbuatan, dan terutama pengagungan di dalam hati yang itu akan menjadi roh yang dinilai hasilnya nanti. Dan insya Allah selanjutnya kita masuk pada fasal di dalam penyegeraan ukubah terhadap orang yang tidak mau mengagungkan sunnah. Naktati fihaya bihada. Kita cukupkan sampai sini pada pembahasan bab pertama dari majelis kita malam hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan melanjutkan sesi kedua pembahasan kita dengan melanjutkan masalah azkar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bacakan hadis-hadis berkaitan dengan tasyahud, ya, yakni at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat, juga at-tahiyatul mubarakatus salawat, ya, sebagaimana dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang lain. Nah, setelah tasyahud, ya, tasyahud niku bukan sampai mari nggih, tapi tasyahud niku at-tahiyatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tasyahud disebut tasyahud itu sampai itu. Kemudian penulis, yakni Asy-Syaikh al-Mu'allif, beliau menyebutkan pada bab selanjutnya, as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhud. As-salatu, as-salat itu maksudnya as-salawat. Jadi salawat niku bisa juga disebut dengan istilah salat. Salawat kepada Nabi setelah tasyahud. Qala al-mu'allif wa an Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, ya. Faqulna, maka kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, wahai Rasulullah, sungguh kami telah tahu bagaimana kami memberi salam kepada engkau, ya. Fa kaifa nusalli alaik,
Kemudian bagaimana kami bersolawat atasmu. Nek salam aku ngerti wahai Nabi, ya assalamu alaika atau assalamu alaikum. Neng bagaimana aku memberi solawat kepada engkau. Nah ini berkaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah. Nenek salam aku ngerti wahai Nabi. Tapi kalau solawat kepadamu itu bagaimana? Allah Nabi menjawab, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana yang kita baca di dalam sholat. Wa ala ali Muhammad. Nanti kalau yang dipakai Bapak agak lain, nanti disebutkan setelahnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu satu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin sebagian Bapak akan merasakan kok rodok beda ya susunannya dengan yang aku baca. Jadi kalau ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Ada riwayat lain kama shollaita ala Ibrahim baru wa ala ali Ibrahim. Kalau ini Ibrahimnya tidak ada, langsung ala ali Ibrahim. Namun selanjutnya penulis melanjutkan wa fi lafdzil Bukhari, dan di dalam lafaz Imam Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwasanya Rasul mengatakan, qulu, ucapkanlah oleh sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Nah, ini beda kali yang atas. Kalau tadi kama shollaita ala ali Ibrahim. Kalau yang riwayat Bukhari kama shollaita ala Ibrahim baru wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini kedua-duanya boleh untuk diamalkan karena semua riwayatnya sahih. Jadi khilaf yang seperti ini disebut khilaf tanawu. Cuma khilaf yang sifatnya lafadz saja, kedua-duanya benar. Maka ketika kita menghadapi khilaf yang seperti ini, maka tidak boleh menyalahkan karena kedua-duanya benar. Ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah, Salafiyun di luar dituduh suka nyalah-nyalah nih wong, itu tidak pada yang seperti ini. Sing seperti ini memang kedua-duanya boleh dan di sana ada beberapa riwayat yang lainnya. Kemudian setelah maca niku ya, ada riwayat yang lain. Saya nukilkan dari kitab yang lain yang dituliskan secara lebih lengkap. Juga riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana disebutkan yang diajarkan Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah niki kebanyakan nggih. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Nah, di sana ada riwayat yang lain enggak pakai innaka Hamidum Majid pada bagian awal. Tapi kalau ini kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian di sana ada wa barik ala. Nah, di sini diriwayatkan yang sahih Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan saya yakin insya Allah bapak-bapak dan hadirin semua sudah menghafalnya, maka kita tidak perpanjang pembacaan doa ini. Barang siapa yang mau memakai kedua-duanya, monggo, atau memilih salah satunya juga monggo. Dan masih ada bacaan sholawat yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi dengan bentuk-bentuk yang ada sedikit perbedaannya. Maka kita sebutkan yang paling masyhurnya, yang ini banyak beredar di kalangan kita dan
Kalau kita mau renungi maknanya, maka sangat dalam dan sangat agung. Dan insya Allah itu pada babnya tersendiri. Kemudian setelah beliau menyebutkan tasahud, kemudian sholawat, nah terakhir adalah salam. Namun Asy-Syaikh penulis dia menambahkan ad-du'a ba'da shalah ala nabi ya, fi tasahudil akhir atau at-tasahudal akhir ya, ad-du'a ba'da sholati ala nabi at-tasahudal akhir, yakni fit tasahudil akhir. Qala al-muallif an Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tasyahuda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat tasyahud. Tsumma qala fi akhirih, kemudian dia mengatakan di akhir pengajaran beliau mengatakan tsumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Nah, lek pun mantun maca selawat, Nabi memerintahkan kemudian hendaklah dia orang yang sholat tersebut memilih dari suatu doa yang ia condong inginkan padanya. Jadi dia duwe keinginan untuk berdoa, nah dia pilih doa yang dia sangat condongi itu dan dia hajat padanya, fayad'u, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Atau dalam riwayat Muslim disebutkan tsumma yatakhayyaru minal mas'alah masya'a, atau dia memilih dari suatu permintaan apa-apa yang ia inginkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita setelah maca shalawat niku nggih, terakhir innaka hamidum majid, maka kita disyariatkan untuk berdoa, dan itu salah satu tempat mustajab dalam berdoa. Berdoa apa saja yang ia paling condongi padanya. Kemudian kita lompati satu hadis karena ada tambahan berkaitan dengan waktu. Kita langsung masuk pada hadis 71 yang punya kitabnya. Kata mu'alif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'. Apabila kalian telah selesai dari tasyahud akhir, belum salam niki nggih. Dari tasyahud akhir ya sampai sholawat, kata Rasul, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari 4 perkara. Dari apa saja? Min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Rasul, hendaklah dia minta perlindungan dari 4 perkara. Dari apa saja? Dari jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnahnya dajjal. Nah, ini biasanya disusun bentuk doanya sebelum salam. Nah, yang mudah aja. Apa Mas Pilar doa nih? Baik. Ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini jaluk, tapi jaluk nggih lek ngerti artine jenenge orang jaluk. Yang jaluk, ya Allah aku berlindung kepada Engkau ya, dari fitnah jahannam, dari neraka ya. Atau Allahumma inni a'udzubika gimana? Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Nah, ini juga mengisyaratkan pada kita azab kubur itu ada. Ya. Saya punya seseorang yang sangat dekat dengan saya, dia ngingkari azab kubur. Ya. Nah, ini azab kubur ada. Dan wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari fitnah
Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ini salah satu doa yang diperintahkan untuk kita amalkan. Dan saya tambahkan satu doa yang sudah hafal, mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Sangat pendek ya. Yang punya kitab bisa dilihat pada halaman 97. Sebagai penutup majelis kita bacakan hadis yang nomor 76 Pak Win ya, pada halaman 97. An Muadz bin Jabal, dari Muadz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meraih Muadz dengan tangannya. Waqala, dia mengatakan kepada Muadz, ya ini yang contohnya wong sing dapat kebahagiaan anugerah tinggi ini. Dia mengatakan kepada Muadz, ya Muadz, wahai Muadz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku betul-betul mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku betul-betul mencintaimu. Nah, dicintai Nabi ya apa? Cintane Laila dan keempat istri kita pun sangat jauh di bawahnya. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usika, aku wasiatkan kepadamu ya Muadz, wahai Muadz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan pernah engkau tinggalkan di akhir sholat ya, untuk engkau takul mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, doa ini bisa dibaca sebelum salam dan boleh dibaca juga setelah salam. Maka nek rong salam itu tempat mustajab doa, maka kita disyariatkan untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun apal Pak pojokan lali jenenge. Sampun? Nggih diapal nggih Bapak-bapak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar aku senantiasa bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku kepada Engkau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit apa yang kita sebutkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.